Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi negara-negara muslim. Yang pertama itu ada perspektif investasi dalam Islam, yang kedua pertumbuhan investasi, dan yang ketiga perekonomian di negara-negara muslim. Perspektif investasi dalam Islam, investasi merupakan komitmen untuk menahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda sampai menjelang kerasulannya. Investasi juga telah mendapat legitimasi langsung dari dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contohnya salah satunya yaitu di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Selanjutnya, dasar hukum investasi dalam Islam. Islam adalah agama yang pro investasi. Karena di dalam ajaran Islam sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat, dan dasar pijakan hukum dan aktivitas ekonomi semuanya itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Investasi menurut sunnah Nabi. Praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad, bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis atau mudarib. Nabi SAW mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur, serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Prinsip syariah dalam investasi. Prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN dan MUI, yang semua itu harus berdasarkan pada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Pertumbuhan investasi. Pertumbuhan investasi ini dapat kita lihat dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Jika di suatu negara itu memiliki ekonomi yang cukup tinggi, maka tingkat investasi di negara itu maka akan tinggi. Dan sebaliknya, jika negara itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, maka tingkat investasi di negara tersebut maka akan sangat rendah. Perekonomian negara muslim. Perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari banyaknya bermunculan bank syariah di berbagai negara. Perkembangan perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Beberapa contoh perkembangan ekonomi Islam di beberapa negara, contohnya seperti di negara Singapura. Penerapan ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat diawali dengan dibukanya Islam window pada bank-bank tertentu serta kemudahan dalam regulasinya. Selanjutnya itu di perkembangan sistem ekonomi Islam di Brunei Darussalam. Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam ditandai dengan berdirinya TAIB atau Tabungan Amanah Islam Brunei pada tahun 1992, dan yang kedua ialah IPB atau Islam Bank of Brunei yang didirikan pada tahun 1993. Menggantikan posisi International Bank of Brunei, TAIB adalah lembaga milik pemerintahan yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa keuangan Islam dan meningkatkan status ekonomis dan sosial penduduk Brunei.